sebelum kita mikirin yang ribet-ribet itu, yang pertama disiapin itu diri kita sendiri. Oke. Karena yang namanya travel, mau sehedon-hedonnya travel, itu pasti lebih capek. Nah, pertama dari apa? Dari fisik dulu. Mau naik apapun, contoh nih, kita naik kereta. Ya, naik kereta 3 jam pun itu juga capek. Nah, walaupun duduk doang, ya kan. Naik bus umpamanya, kita travel yang dari yang sederhana dulu ke Bandung umpamanya. Ya kan, kita naik bus aja ya tetap harus pindah kereta juga, capek. Jadi fisik itu jangan diremehin, apalagi di Indonesia kan paling malas jalan kaki ya. Mau travel apapun itu akan lebih capek, dan kemungkinan besar kalau kita nggak pakai kendaraan pribadi akan lebih banyak jalan. Contohnya kalau di bandara itu, efisiennya bandara itu tetap akan banyak jalan kakinya. Jadi kan dari gate, dari kita pertama check in, kita diperiksa paspor di imigrasi, itu ke gate itu tidak pernah cuman 10 langkah. Itu pasti minimal 700 meter, 1 kilo sengaja, dan memang desain bandara itu seperti itu. Jadi kayak sisi kiri kanan sengaja dibikin sebagai tempat komersial supaya orang kalaupun jalan jauh nggak kerasa jauh, dan supaya dia belanja di situ. Kalau capek bisa beli makan, beli minum. Jadi tetap akan jalan jauh, terutama kalau di bandara. Jadi fisik itu penting. Ini seringkali kayak ya udah nanti aja gitu kan. Tapi ini sering diabaikan oleh teman-teman kita yang mau jalan-jalan ya. Ini akan, kalau fisiknya kita kuat, kita siap dengan kondisi apapun di perjalanan kita. Jadi kalau perjalanan itu kita ada beberapa hal yang kita rencanakan dan kita nggak sesuai rencana, itu kan nambah capek. Nah, ketika kita nggak kuat fisiknya, capek, itu pikiran buyar. Kita susah berpikir jernih itu. Terus kedua, barang-barang. Ini barang-barang spesifik ya. Spesifik itu maksudnya kita tahu sendiri kebutuhan kita apa. Intinya itu. Nah, secara umum barang-barang itu dibagi penyimpanannya berdasarkan akses kita ngambilnya dan seberapa perlu kita terhadap barang itu dan seberapa sering kita ngambil. Contoh, kalau barang-barang yang jarang kita ambil, ya udah taruh di tas yang memang aman. Kita ngambilnya pun juga nggak gampang, orang lain juga ngambilnya nggak gampang, itu buat safety ya. Terus ada barang-barang yang memang kita sering akses dengan tujuan apapun gitu, surat-surat, identitas, terus kemudian HP dan segala macam, itu kan sering kali kita akses kan. Itu kita pisahkan dengan barang-barang yang jarang kita akses. Intinya itu, ini berlaku untuk semua travel kan. Kita travel darat, travel udara, travel naik kapal itu juga gitu. Sehingga apa? Kita tuh nggak repot. Kalau kita campur semua di satu tas, entah itu cover, entah itu duffel bag atau backpack, nanti setiap kita ingin akses, kita butuh beberapa langkah. Kalau backpack kan kita ngambil dulu, terus kemudian kita buka, itu butuh berapa langkah dan kita repot. Selain repot, berdasarkan pengalaman pribadi, itu capek banget. Kayak buka lagi, akhirnya males gitu. Nah, jadi kita perlu beberapa tas kecil untuk memisahkan barang-barang yang sering kita akses atau enggak. Itu dulu secara umum. Oke, jadi secara umum tuh ada dua. Ini dua faktor yang harus diperhitungkan ya. Pertama, budget. Kedua, rasa penasaran kita atau rasa keinginan kita. Nah, kenapa nggak dibalik urutannya? Ya kalau keinginan, kalau contohnya, kalau saya nih pengennya tuh ke Siberia, duit belum nyampe, ya kan? Jadi ya nggak kesampean, makanya budget duluan. Budgetnya berapa? Kamu penasaran pengen kemana? Intinya itu. Sama hitung juga kemampuan diri kita, kan sebenarnya kemampuan nggak cuma soal budget ya, tapi juga soal apakah di tempat itu cukup aman untuk kita, apakah kita cukup berpengetahuan atau cukup berpengalaman untuk menjelajahi wilayah itu.
Karena ada beberapa tempat memang tidak untuk traveler untuk pertama kali ya, atau yang belum berpengalaman. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi tetap patokannya dua itu, budget sama kita pengen kemana. Pengen kemana ini itu benar-benar keinginan pribadi kita. Nggak usah peduli orang bilang tempat itu nggak seru, tempat itu kayak gitu-gitu doang gitu. Berdasarkan yang sering-sering jalan-jalan, kadang justru tempat yang di googling nggak ada gambarnya, terus itu bukan sama sekali tempat wisata, itu justru bagus-bagus. Kampung di sudut kota mana, terus ada cuman pinggir jalan di bukit mana, itu juga ternyata bagus-bagus gitu. Jadi apalagi di teknologi sekarang yang sebenarnya kita bisa cari tahu sendiri ya. Jadi sangat dihindari untuk memakai saran orang lain. Tetap dengarkan maunya sendiri itu pengen kemana gitu. Ini bebas ya, tidak ada kayak urutan, oh kalau bisa kesini dulu baru kesini. Kalau kamu seumpamanya nyalinya udah kuat, perhitungannya udah mateng, sekali travel pertama ke Myanmar atau Kamboja yang orang bilang itu daerah serem, ya nggak apa-apa. Karena faktanya untuk turis juga nggak seserem itu. Berita tidak selamanya menunjukkan kondisi sebenarnya. Jadi penasaran ke sana, langsung jalan aja. Itu akan lebih mantap daripada kita ngikutin saran orang lain terus kemudian kita kecewa. Kalau kita ngikutin saran sendiri tapi kita kecewa, itu ya sudah, itu kita menghapus rasa penasaran kita gitu. Daripada kita ngikutin orang lain, kecewa, double kecewanya. Ya nggak sih? Iya benar sih. Gitu. Jadi dua itulah, simple tapi penjelasannya panjang ya. Nanti kalian ini aja lah hitung-hitung sendiri kemampuan, budget, keinginan segala macam itu. Penting? Pasti, sebenarnya pasti. Walaupun banyak orang bilang ya, aku kalau jalan nyampe dulu terus baru nyari kemana-mana, ya itu juga termasuk itinerary. Itinerary itu harus yang sebelum kita berangkat. Itu juga masuk itinerary. Ada juga yang ya mungkin kan ini diskusi-diskusi atau antar para sesama ini ya turis ya. Ada yang bilang aku sukanya nggak pakai itinerary, aku nyampe terus aku nyari tempat. Itu juga namanya itinerary. Ya kan, artinya juga dia nyari tempat kan. Bedanya dia setelah sampai sama sebelum sampai. Sebenarnya judulnya sama, cuman kan ada di beberapa orang itu ada kesan bahwasanya orang kalau pakai itinerary itu travelnya nanti akan boring atau akan nggak seru gitu-gitu. Nggak ada urusannya dengan itu. Itinerary itu ya rencana perjalanan kita. Mau dibikin kapanpun, dibikin 5 tahun sebelumnya, dibikin 1 hari sebelum berangkat, atau dibikin 1 menit setelah kita nyampe hotel, ya tetap aja itinerary sama aja. Itu rencana perjalanan kita gitu. Dan itu menurutku sih esensial banget. Matang apa enggaknya ya terserah stylenya kalian gitu. Bahkan jangan kalian berpikir bahwasanya kalau itinerary-nya itu matang nanti nggak seru karena nggak ada kejadian-kejadian tak terduga. Percayalah, rencana kita itu tidak kedepannya tidak akan bisa plek ketiplek seperti yang kita mau. Namanya hal-hal tak terduga, surprise-surprise di jalan, apa itu pasti akan ada. Jadi jangan kepikiran kalau aku bikinnya rapet banget itinerary-nya lengkap, nanti nggak seru perjalanannya karena nggak ada kejadian-kejadian aneh gitu. Percayalah pasti ada. Bahkan kalau yang bikinnya itinerary-nya nggak detail gitu dan segala macam juga nggak jauh beda, juga akan kena kejadian-kejadian yang aneh juga gitu. Bedanya kalau yang detail itu kita tidak menghabiskan waktu lagi saat perjalanan itu untuk mikir kemana lagi selanjutnya gitu. Memang tidak akan bisa kena 100%, tapi pas nyampe, oh kita sini, ini nggak bisa kena, oke kita fokus ke yang berikutnya. Jadi itu kita menghemat waktu di tempat untuk memutuskan kemananya gitu. Tapi tetap aja itinerary akan selalu fleksibel karena selalu ada hal yang tak terduga. Jadi intinya sangat perlu, terlepas kapanpun. Jangan percaya ada orang bilang aku ke suatu tempat nggak pernah ada itinerary, pasti dia bikin. Minimal dia akan bikin setelah nyampe. Intinya semua orang akan bikin itinerary. Tergantung. Pertama tujuan
kamu ke negara spesifik itu punya tujuan khusus nggak gitu. Contoh, sering ada orang yang pengen ke sebuah negara karena ada festival. Nah itu jelas udah pasti nyocokin dong dengan jadwal kapan festivalnya berlangsung kan. Karena biasanya festival di luar negeri itu karena dia festival budaya, benar-benar tahunan dan waktunya bisa diperkirakan. Atau kalau ada hubungannya dengan peristiwa alam, kayaknya kita mau Hanami. Hanami itu kayak yang ngampar piknik di Sakura. Itu walaupun tiap tahun berbeda, tapi mereka punya prediksi. BMKG-nya mereka punya prediksi, bisa kita browsing di awal tahun. Umpamanya biasanya di akhir Maret sampai awal April ya. Itu kira-kira Sakura di tiap kota itu dia akan kasih tahu tanggal-tanggalnya berapa. Jadi itu kapannya itu pertama ditentukan oleh special occasion-nya. Kamu ke suatu negaranya ada special occasion apa enggak? Kalau di Thailand ya mungkin Loikatong atau Songkran ya yang terkenal itu. Di Jepang mungkin Hanami untuk Sakura atau nyari musim gugur dan segala macem gitu. Nah, pertama dari festival. Kedua, ini yang sering kali kayak nggak dianggap atau nggak dipikirin sama yang sering jalan-jalan ini. Atau yang mungkin pertama kali jalan-jalan adalah kondisi cuaca. Tidak semua negara, meskipun sama-sama Asia Tenggara, itu cuacanya sama dengan Indonesia, sama dengan Jakarta, atau sama dengan kota-kota yang lain. Beruntungnya kita itu di zaman internet adalah kita tuh bisa dengan detail mencari tahu kira-kira di tanggal ini, bulan ini itu cuacanya gimana. Termasuk suhunya, curah hujannya, terus kelembapannya. Kelembapannya juga perlu ya, karena kadang-kadang suhu 32 tapi kelembapannya 80% ke atas, itu rasanya kayak 42. Itu penting. Kenapa ini juga penting? Nanti nyangkutnya ke banyak hal, ke barang bawaan kita, kalau masalah iklim ya, barang bawaan kita, terus apa yang kita mesti persiapkan, obat-obatannya gimana, itu menyesuaikan dengan si musimnya. Jadi waktu itu tergantung dari kamu pengennya ke special occasion, atau kalau random, perhitungkan cuacanya. Terus ada satu lagi, ada di negara-negara tertentu yang punya minggu-minggu yang akan sangat padat. Contohnya kalau di Jepang itu ada Golden Week. Golden Week itu libur nasional, 1 minggu itu semua orang jalan-jalan, semua orang Jepang. Mereka kalau berwisata kan lokal ya, domestik. Itu di semua tempat wisata akan ramai banget, transportasi juga ramai, naik Shinkansen pun akan mostly penuh ya, mostly penuh. Kereta-kereta jarak dekat antar prefektur juga akan penuh. Itu dihindari. Itu sekitar Mei minggu kedua Golden Week. Terus Cina itu kalau tahun baru Imlek sama. Itu semua tahun baru Imleknya di Cina itu seperti lebarannya di Indonesia. Semua orang pulang kampung. Mayoritas Cina itu anak mudanya merantau. Dan kota-kota besar mereka kan banyak. Jadi dari semua orang yang tinggal di kota besar tuh mereka semua akan merantau, semua akan naik transportasi publik, semua yang punya kendaraan pribadi akan pakai kendaraan pribadi, jadi semua jalan akan macet. Nah itu dilihat juga ya, kan kita tahu Imlek itu akan kapan ya, itu udah jelas. Sama kalau di Cina juga ada namanya Hari Buruh, itu liburnya 1 minggu juga. Jadi mewah di sana ya. Kalau kita lihat Hari Buruh ya 1 hari udah gitu kan, dia 1 minggu karena mungkin negara komunis, buat mereka buruh itu tulang punggung negara. Jadi mereka merasa ya itu harinya komunis gitu ya, dan itu sah-sah aja. Tapi dulu pernah ngerasain itu juga padat, orang liburan kemana-mana, karena dia bukan liburan yang untuk mudik ke keluarga, tapi ya liburan untuk cari hiburan aja. Karena libur 1 minggu kalau nggak jalan-jalan rasanya kan juga udah males ya, sumpah. Apalagi biasanya di Mei kan, bulan Mei tanggal 1 itu sebenarnya cuacanya masih belum panas-panas banget kalau di Cina kan. Nah kayak gitu. Jadi itu perhatiin juga tanggal-tanggal khusus di setiap negara. Itu ada kasus-kasus khusus yang bikin kita tambah repot nanti. Gitu. Ini sebenarnya ya bukan masalah. Jadi yang paling banyak dialami
semua orang yang belum pernah ke luar negeri. Jadi dulu kita tuh zaman mungkin sebelum tahun-tahun 2010 ke bawah, sekitar tahun 2007 ke bawah lah, itu belum banyak budget travel. Jadi hampir semua maskapai itu maskapai premium. Artinya adalah setiap kamu beli tiket, kamu pasti udah dapat full course, ada makanan seperti terus semua juga kelasnya lebih dari kelas ekonomi yang sekarang. Seperti Garuda dulu ada dari maskapai asing, Thai Airways dan segala macam. Tapi setelah budget travel itu mulai banyak, maksudnya budget maskapai mulai banyak, akhirnya kan penerbangan tuh jadi murah dan ke luar negeri jadi sesuatu yang accessible gitu. Dulu kita ngerasa ke luar negeri itu sesuatu yang mewah gitu, mewah kan. Nah karena banyak yang belum pernah ke luar negeri dan ngerasa luar negeri itu sesuatu yang kita nggak tahu akan gimana di sana. Sebenarnya bukan halangan ya. Jadi yang pertama kali harus kita atasi untuk luar negeri itu adalah mentalnya. Jadi kita harus yakin bahwasanya di sana itu akan baik-baik saja gitu. Meskipun kita nggak bisa memprediksi masa depannya, toh kita sekarang dengan segala kemudahan internet ini semua bisa dipersiapkan. Jadi sebenarnya nggak harus ada takut kenapa. Terkadang memang berita itu bikin kita jadi ragu. Contoh dulu, saya pernah ke Jepang 2 hari setelah gempa Kumamoto. Jadi setelah 2 hari gempa Kumamoto, yang namanya pesan tiket kan bukan 2 hari sebelumnya ya. Kita nggak tahu akan ada gempa apa enggak. Tapi banyak orang nanti akan, nggak jadi nanti di sana kena gempa lagi gitu kan. Ternyata setelah sampai sana, terus kita jalani, ya memang ada beberapa rumah yang atapnya rusak atau apa, tapi sebenarnya tidak sebahaya itu, aman-aman aja. Bahkan kalau kita lihat orang Jepang menghadapi gempa kan mereka udah santai banget ya. Jadi kekhawatiran itu kayak ya udahlah gitu. Pernah juga ke Busan. Ini pas di bandara ada berita tsunami di Busan, bayangin. Itu kita mikirnya kayak, ini kok kayak di Aceh kali ya, apa gimana gitu kan. Ternyata kesana enggak, ya memang ada tsunami, tapi yang enggak sampai kan di sana. Kalau di Busan itu pantainya kan memang pantai, tapi di pinggirnya itu banyak apartemen tinggi gitu. Nah kalau kita bayangin kayak Aceh, mungkin apartemennya runtuh atau gimana gitu ya, enggak juga. Ya ada tsunami menggerus bibir pantai, tapi enggak yang apartemen jadi rusak, ininya kegenang tuh juga enggak. Toh secara umum kemungkinan 2 negara itu kan sudah negara maju ya, jadi penanganan segala bencana segala apa itu oke gitu loh. Jadi terkadang mental kita yang terlalu khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya belum tentu seperti itu kondisinya. Nah itu sebenarnya mental block itu yang banyak orang yang masih ragu ke luar negeri, takut nyasar, takut kenapa di sana, makannya gimana gitu. Soal makan kan sebenarnya semakin kesini di semua tempat di seluruh dunia ini makin banyak yang halal. Atau kalau mau gampang ya kita nggak dapat yang halal, mau cari yang halal paling aman ya ke vegetarian kan gitu ya. Vegetarian banyak diwakili oleh restoran-restoran India atau restoran Eropa yang vegetarian gitu. Jadi sebenarnya kekhawatiran apapun yang kita khawatirkan itu sebenarnya tidak seserem itu. Makanan nyasar dan segala nyasar, kita ada internet, ada Google ya, kita bisa kemana-mana. Makanan tidak seserem itu, tidak yang semua non halal dan segala macam, terus kita kayak nggak ada pilihan, terus kita kelaparan kan, nggak kayak gitu juga gitu. Dulu waktu awal-awal traveling ke Asia Timur yang kabarnya susah itu makannya, toh kita waktu itu ketika nggak dapat halal masih ada pilihan kayak kita jajan ala-ala kue-kue mochi yang praktis memang nggak ada unsur-unsur haramnya ya. Jadi kayaknya harusnya nggak ada kekhawatiran apapun, apalagi di kondisi sekarang gitu, yang semuanya sudah bisa kita siap-siapin dari sebelum kita berangkat gitu. Oh ini nyambung ke yang internet tadi ya, eSIM atau WiFi. Nah sebenarnya gini, eSIM itu praktis, paling praktis, karena kita nggak perlu bawa device tambahan, nggak perlu setting-setting,
Karena biasanya kalau kita beli eSIM di negara asal itu sudah disettingin, nanti tinggal di sana kita tinggal aktifin aja. Jadi mudah dengan device yang sama kita bisa langsung pindah operator kan gitu. Tapi masalahnya eSIM yang di negara kita ya untuk ke luar negeri itu masih banyak halangan-halangan kuota. Ini nggak ngerti kenapa. Jadi ada yang kayak satu hari 3 giga, satu hari berapa? Satu hari 3 giga itu aja biayanya sudah 50.000 per hari. Nanti kalau kita ngisi kan biasanya ada kayak ininya ya dari penyedianya, itu dikasih formulir mau berapa hari gitu, kuota berapa, udah berapa hari ada kuotanya gitu loh. Jadi kita iya pengennya kan kalau di sana posting-posting aja lah ya, video-video upload aja di jalan gitu loh kan. Kadang kalau nunggu nanti sampai hotel dulu gitu baru ini kan capek. Kita udah nyampe hotel itu rata-rata kalau kita travelingnya semangat itu capek. Mau gini-gini akhirnya ketiduran. Terus yang harusnya di post malam hari ini untuk kegiatan hari ini enggak, batal kayak gitu. Tapi kalau yang pocket wifi ya secara umum ya itu mayoritas nggak pernah pakai kuota. Jadi kita free, tinggal berapa hari aja kita ini. Dan mostly harganya kompetitif dibandingkan eSIM. Ini sebenarnya kritik buat eSIM ya. Harusnya eSIM itu tidak harus ada kuota lah. Entah gimana masalah providernya atau apanya ya. Harusnya kalau dia punya fasilitas tidak tanpa kuota seperti sama dengan si pocket wifi itu akan lebih kompetitif. Tapi sekarang tuh mayoritas masih pakai kuota. Seperti halnya kayak SIM-SIM untuk turis gitu yang dijual di bandara-bandara itu kan kadang kuotanya naudzubillah banget, maksudnya kadang 1 minggu 7 giga itu kan kalau untuk video itu susah ya, uploadnya akan habis sosmed itu scroll sebentar aja di jalan, mau kita lagi habis makan di tempat wisata kan tiba-tiba udah 1 giga aja bisa sehari itu. 7 giga mepet-mepet banget, masa kita membatasi diri jangan irit-irit kuota kan sayang gitu ya, padahal kita kan pengennya fun gitu. Belum lagi untuk akses maps ya kan, itu juga lumayan berat sebenarnya untuk kuota kan. Jadi untuk saat ini kondisi eSIM versus pocket wifi untuk liburan yang nggak terlalu lama, seminggu atau maksimal 2 minggu, pocket wifi lebih ekonomis dan bisa bagi bareng-bareng kan. Jadi kalau kalian berempat sama teman-teman, teman kantor, teman apa, jalan-jalannya heboh gitu ya, itu bisa empat-empatnya pakai kan di satu paket wifi. Sebenarnya kalau eSIM nempel di satu device, di perangkatnya si smartphone-nya yang pesan aja. Tethering juga pakai kuota, habis kan. Jadi kayak waktu itu ini masih jadi concern-nya untuk eSIM ya. Harusnya sih kalau dia tanpa kuota itu dua-duanya jadi lumayan recommended. Tapi kalau sekarang pocket wifi masih menang sih. Barang-barang apa aja berarti yang khusus ya. Oke. Pertama perhatiin ini dulu, berat barang-barangnya. Itu dulu. Setiap maskapai beda ketentuannya. Ada yang berarti batas paling minimal 7 kilo memang. Itu gabungan ya antara koper sama bawaan kita. Biasanya kan dibagi dua ya, bawaan yang kita carry sama yang koper kita bawa, cabin lah ya. Itu jadi perhatian itu dulu, nanti akan menentukan apa yang kita bawa. Karena ada batasan kecuali kita beli kuota tambahan untuk koper ya, berat koper, atau nanti kita pakai bagasi, itu nanti urusannya beda lagi. Tapi ingat batasan itu dulu supaya kita tentukan mana yang betul-betul penting kita bawa, yang kira-kira tidak bisa dibeli di sana. Nah, untuk kasus luar negeri itu kan kalau kita udah luar negeri hitungannya sudah beda negara, artinya adalah otomatis cuaca dan iklim udah beda ya kan. Nah, yang penting untuk dibawa itu satu, obat-obatan yang cocok buat kita. Masyarakat Indonesia gampang masuk angin ya kan, gampang pegel-pegel kakinya. Nanti kalau udah jalan jauh-jauh gitu ya cari yang cocok, karena obat-obatan yang bisa kita pakai itu mostly nggak ada di luar negeri. Mau cari balsem mungkin Thailand ada,
Tapi kalau di kayak di Asia Timur jarang yang bentuknya bener-bener kayak balsam yang kita cocok itu susah. Jadi obat-obatan itu adalah personal, bawalah, dan itu kan nggak apa-apa gitu, nggak dilarang di penerbangan. Terus bawa hal-hal yang personal juga, yang benar-benar kita butuhin, yang memang nggak bisa kita beli gitu, yang boleh dibawa di penerbangan. Kalau tadi masalah obat atau barang-barang pribadi yang kita butuhin gitu, mau kayak mungkin deodoran dan segala macam yang personal itu perhatiin itu dulu. Kalau itu yang personal itu sudah dimasuki semua dan itu aman secara berat ya, hal-hal lain seperti yang lain itu yang nggak personal banget, kita bisa beli di sana soalnya, dan harga nggak segitu mahalnya kalau bahan-bahan sehari-hari ya, kayak pasta gigi atau apa kan, kita kalau nggak bawa dari sini pun tuh nggak apa-apa, beli aja baru di sana gitu kan. Atau kalau mungkin karena terlalu berat handuk atau apa itu, kalau kita nggak mau pakai handuk hotel, beli di sana juga nggak semahal itu sebenarnya. Jadi barang-barang yang personal banget bawa, tapi yang bisa beli di sana nggak apa-apa gitu. Terus barang-barangnya juga mengikuti cuaca di sana juga ya. Kalau memang ke sana lagi dingin atau apa ya, bawa jaketnya, ngukur. Kita juga harus ngukur diri kita tuh orangnya tahan dingin apa enggak. Ini nggak ada patokan suhunya ya, tapi kalian udah tau lah dari kecil gimana kalian suka dingin, tahan dingin apa enggak gitu. Karena dingin ini kita hadapi pertama di pesawat. Sayangnya maskapai pesawat itu nggak ada patokan suhu di dalam pesawatnya berapa. Ada yang dingin banget, ada yang biasa, ada yang AC-nya mati ya, kayak gitu-gitu. Itu selalu tuh kejadian, gitu tuh nggak pernah tahu. Oke, prefer jaket. Kalau mau aman ya jaketnya nggak usah yang terlalu, untuk pesawat ya, nggak terlalu tebel, nggak usah terlalu tipis. Jadi kita ini, karena kadang kalau kita nggak kuat dingin, kita lupa bawa jaket, itu repot gitu. Nggak bisa kan kita pinjam jaket orang atau gimana kan, terus nanti kita juga masuk angin gitu. Terus barang-barang yang akan memudahkan kita juga bisa, yang sering kita ini kan, kita kuota ini ya, kita kayak fakir baterai. Nah, bawa power bank, terus bawa colokan. Nah, colokan ini macam-macam ya, kalian tinggal kebutuhan aja. Kalau berangkat sendiri butuh nggak colokan yang banyak gitu, atau kita pikir nanti di hotel nih, hotel kan beda-beda nih ya. Hotel itu ada yang colokannya friendly banget untuk kita nyolok apapun, ada yang naruh colokannya tuh tempatnya aneh, kadang di bawah, kadang di deket wastafel, kadang di apa, yang kita kalau naruh barang di situ ntar bisa kena air dan segala macam, konslet dan segala macam kan. Jadi apa namanya, outlet ya, outlet, colokan kalau bahasa di kitanya tuh colokan itu perlu. Model colokannya kayak apa itu kalian bisa sesuaiin lah, mau yang kalian butuh yang kabelnya panjang, mau bawa roll juga nggak apa-apa, mau bawa yang panjang kabelnya 1,5 meter isinya 4 colokan juga nggak apa-apa. Atau ada yang paling ringan itu, ada yang bentuknya kotak tapi ada kabelnya, jadi bisa panjang gitu, itu akan kepake. Sekarang pokoknya apa-apa colokan listrik itu penting ya. Power bank juga ini banyak catatannya ya. Banyak catatan. Pertama dari kapasitas mayoritas kalau mau aman tuh 10.000 mAh ya. Itu untuk secara global. Tapi di India ada syarat khusus, di Cina ada syarat khusus lagi. Dia harus triple C. Jadi ada kode khusus si power banknya CCC. Tanpa itu nggak boleh dibawa masuk ke Cina. Jadi diambil. Artinya ya ikhlas lah gitu. Itu harus CCC gitu. Ini kebijakan dalam negeri mereka ya, untuk keamanan juga gitu. Jadi kita harus nurut aja, itu spesifik untuk Cina. Dan power bank ini tolong jangan dicas ketika kita naik transportasi, entah itu pesawat, entah itu kereta, meskipun ada colokannya ya, karena itu berbahaya, listriknya itu tidak stabil. Makanya sekarang, dulu itu belum ada peraturan tegas tentang tidak boleh ngecas power bank di transportasi umum. Tapi sekarang mulai banyak. Dan ini belakangan setahun 2 tahun ini mulai banyak ditulis secara tegas ya.
di pesawat nggak boleh, di kereta nggak boleh, kan mereka sering ada colokannya kan. Di bus juga mulai nggak boleh, hanya device-nya aja, HP-nya aja yang boleh, tapi power bank itu nggak boleh dicas. Power bank ya casnya di hotel aja gitu. Gitu sih. Ini ya pertama nggak siap fisik, itu nggak siap fisik. Nggak siap fisik itu kayak ya untuk menghadapi banyaknya mobilitas kita jalan-jalan, cuaca nggak siap, terus salah nentuin waktu. Kita datang umpamanya aku mau ke Jepang nih gitu, lihat yang murah ini nih tanggal 10 Agustus atau tanggal 7 akhir Juli lah ya, akhir Juli. Mungkin sekitar 20 Juli ini tiketnya murah gitu. Iya murah, tapi tolong diingat di situ saat itu Jepang lagi panas banget. Itu summer. Jangan terus kemudian mikir paling kayak Jakarta gampang lah, panasnya kan tiap hari juga kena kayak gitu. Enggak, jauh lebih panas. Sekitar akhir Juli sampai awal Agustus itu jauh lebih panas. Jauh lebih panas. Itu nggak bisa diremehin. Kita yang orang, saya pernah waktu itu akhir Juli ke beberapa kota. Tokyo aja itu panasnya minta ampun. Tiap hari, tiap berangkat mau travel pagi gitu ya, itu selalu beli air mineral 2 liter. 2 liter masukin tas. Itu pun belum sampai jam 12 habis. Dan selama minum 2 liter itu, terus enggak sampai jam 12 habis itu, enggak ke toilet. Artinya apa? Itu semua jadi keringet. Kebayang. Itu sampai sekeringetannya segitu, sampai kemudian beres travel itu 2 minggu banyak yang namanya kaos itu enggak dibawa pulang. Karena udah keringetnya udah segitu, udah buang aja. Akhirnya bawanya enteng. Karena udah enggak ini mah udah enggak enak banget gitu suasananya gitu. Jadi iklim itu sering diabaikan tapi sepenting itu. Banyak negara itu jauh lebih panas dari Indonesia, dan kalau panas itu nanti mengaruhi semua yang akan kita jalani waktu travel. Kita jadi kemana-mana males, apa-apa capek, kemana-mana panas gitu. Jadi kayak akhirnya punya 3 itinerary 1 hari, bisa jadi kayak ya udah 1 aja, atau bahkan kadang ya udah nggak usah sama sekali gitu. Kebalikannya juga untuk cuaca dingin, itu kita jangan berpikir kalau maunya kita ke Dieng suhu 10 derajat, berarti kemudian di Beijing suhu 10 derajat sama nih gitu. Enggak, beda. Anginnya beda, terus ada faktor-faktor yang memang rasa feels like-nya beda gitu. Di Beijing tuh jauh lebih dingin daripada kalau kita ke Dieng sama-sama 10 derajat. Makanya mereka selalu pakai pemanas gitu kan. Jadi itu juga diperhatikan. Kalau tahu cuacanya dingin daerahnya mana dulu, lebih detail lagi cari infonya gitu. Persiapannya apa? Jaketnya juga nggak sembarang jaket ya, bukan yang asal tebel berarti bisa ngatasin dingin, enggak. Ada tekniknya juga, ada baju long john, ada apakah harus berlapis, apakah cukup 3 lapis gitu, itu ada tekniknya gitu. Jadi ini nggak dipersiapin rata-rata, gimana nanti, yang penting pengen kesini, yang penting ini gimana ini gitu. Itu akhirnya mereka bingung, dan solusinya di sana tidak murah gitu. Beli jaket di sana ya nggak murah, ya kan? Atau kita nggak antisipasi panas, akhirnya itinerary berantakan. Kita mau ke sini malas, mau ke sini nggak jadi, terus kayak akhirnya kita nggak bisa berpikir jernih. Akhirnya kesan liburan kita tuh jadi seolah buruk banget tempat itu. Padahal bukannya tempat itu buruk, tapi kitanya aja yang salah prediksi, salah memperhitungkan hal-hal termasuk cuaca. Kayak gitu. Itu rata-rata first timer ke luar negeri itu sih. Kayak mengira Asia Tenggara sama aja gitu. Coba ke Asia Tenggara bulan April atau Mei ke Myanmar. Itu panasnya nauzubillah, itu panas banget. Mungkin Asia Tenggara paling panas kayaknya di sana deh. Itu beda banget. Kapok pasti. Kayak di gurun. Padahal nggak gurun. Ya, memang mereka ada tempat gurunnya ya, karena mereka daerahnya deket India kan. Tapi emang sepanas itu. Iklim itu sepenting itu.
Terus masalah, kalau yang masalah personal bawaan itu sebenarnya masih bisa di cover kita dengan beli di sana gitu lah ya. Tapi yang jelas mental dulu sih, persiapin mental itu dulu supaya dengan semua pertimbangan itu kita nggak salah prediksi, nggak kecewa gitu loh. Oh katanya bagus ternyata daerahnya gini gini, gini. Itu bisa jadi hanya beda waktu aja datangnya. Kalian bisa sambil misu-misu, bisa juga happy yang satu karena beda ini. Kok kayaknya Kamboja nggak bagus ya? Wah ini daerahnya gersang panas apa ya? Kamu datangnya bulan apa dulu gitu. Simple tapi orang suka abai gitu lah. Baru pertama travel ke luar negeri ya, pertama dari diri sendiri dulu, pede. Hajar aja, masalah akan ada, kesulitan akan tetap ada, tapi maju terus gitu. Karena sebenarnya semua itu akan menjadi pengalaman buat kita kan. Ini di umur kapanpun ya, kalian masih muda, kalian yang mungkin baru pertama kali ke negeri juga udah umur 30, 40 itu sebenarnya nggak masalah. Masalah mental block itu sebenarnya yang paling ini. Orang Indonesia itu secara datanya itu baru nggak nyampe 20% kok yang pernah ke luar negeri. Itu pun mayoritas oleh jemaah haji dan umroh. Dan mayoritas yang jemaah haji dan umroh itu tidak pernah ke luar negeri setelah itu. Jadi memang kepentingannya untuk itu. Jadi banyak yang merasa ke luar negeri buat apa? Nanti kenapa-kenapa? Kok cari masalah sendiri? Banyak yang berpikirnya begitu kan. Itu juga bagian dari mental block. Artinya sesuatu yang kekhawatiran yang belum tentu terjadi tapi udah kita pikirin gitu. Ya nggak buruk juga, tapi sebenarnya dunia luar itu juga tidak semengerikan itu. Even bahkan yang berita-berita kita ada perang saudara di Myanmar dan segala macam gitu. Kalau kita masih sebagai turis, ya kita bukan targetnya perang, nggak masalah gitu. Kita ke Rakhine, itu kan daerah yang memberontak ke pemerintah pusat di Myanmar, tapi mereka Muslim. Kalau kita tahu kita turis dan kita dari Indonesia dan Muslim, ya nggak kenapa-napa, justru kita dijamu. Kayak, ayo silakan gitu. Mereka orang Melayu juga sebenarnya yang tinggal di Myanmar. Jadi ya tidak seberbahaya itu dunia luar itu. Ya sama kalau kita main di luar rumah lah ya. Resiko akan selalu ada, ketabrak juga pasti ada, kecelakaan juga ada, mau naik moda apapun, semua kita keluar rumah, bahkan dalam rumah pun ada resiko kan. Pertama mental itu, terus kedua nyiapin mental untuk tenang. Akan ada aja masalah di sana. Tapi kalau kita nggak tenang, keputusan yang kita ambil untuk solusi itu biasanya kurang mateng gitu, kayak impulsif lah ya. Kayak kita, aduh aku lupa bawa jaket ini dingin, terus belinya ngawur gitu ya. Jadi ternyata jaketnya bukan windbreaker atau jaket yang cocok untuk cuaca itu, jadinya itu malah tetap dingin. Atau caranya kita pakai jaket waktunya juga kurang pas gitu. Kadang-kadang kalau tempat dingin itu, jangan kita keluar hotel langsung pakai jaket. Kalau suhunya masih belum minus itu ya, masih 5 atau apa tuh keluarnya, jaketnya dibawa dulu. Jadi si tubuh tuh aklimatisasi dulu, ya kan. Ketika tubuh sekitar 10 menit itu terus kita tetap makin rasa dingin, baru pakai jaket. Itu lebih hangat daripada nanti kita keluar langsung pakai jaket. Itu tubuh, si kulit dan panas tubuh itu belum menyesuaikan apapun, udah dikasih jaket. Jadi rasanya kayak lebih dingin itu. Terus kesalahan kemudian kalau di daerah dingin, kalau keluar rambut jangan sampai basah. Ini di Google nggak ada ya. Rambut jangan sampai basah. Karena apa? Rambutnya akan rusak, patah-patah. Kalau nanti kita keluar, rambut itu kaku kan, kaku jadi kayak es gitu, terus dia patah-patah gitu. Makanya rata-rata di Asia Timur hotel itu ada hair dryer. Jadi ya kalau cowok nggak usah inilah ya, nggak usah jaim pakai hair dryer. Ini bukan soal gender ya, tapi memang rambut itu harus kering. Kalau kalian habis mandi basah ya harus kering keluar gitu. Itu yang jarang dijadikan tips sama orang-orang, apalagi yang baru diketahui oleh first timer kan.
Terus kedua, kalau bisa nih tips-tipsnya ya, ke suatu daerah pelajari bahasa-bahasa sederhana daerah itu. Kita nggak tahu kita akan sampai di tempat mana yang bisa kemungkinan nggak ada bahasa Inggrisnya, papan-papan petunjuk atau di mana, atau ke tempat restoran yang nggak ada bahasa Inggrisnya, ke tempat penjual yang dia nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa-bahasa sederhana ini ngebantu banget. Ya kita nggak tahu pengucapannya apa benarnya ya, tapi setidaknya kalau kita belajar sedikit itu untuk nanya berapa harga, mau ke sini kemana, stasiun di mana, toilet di mana, terus sapaan-sapaan sehari-hari, itu ngebantu banget. Karena meskipun kita pengucapannya pasti jelek ya, lagi di bahasa-bahasa tonal kayak Vietnam, Thailand gitu, Mandarin gitu, tapi kalau kita ngucapinnya ini rata-rata mereka ngerti kok. Dan oh ya udah, mereka akan jadi lebih ramah gitu, lebih ramah. Terus masalah ramah ini juga pembawaan kita. Jadi kalau kita jalan ke luar negeri itu, PD itu nomor satu. Bukan berarti PD kita sombong, kita jalannya kayak mafia gitu, ya nggak gitu. Tapi kita tidak nunjukin bahwasannya kita tuh bingung di tempat itu gitu. Kita nggak yang kelihatan yang clueless gitu. Kita jalannya santai aja, relax, natap ke depan gitu. Ini kaitannya dengan keamanan ya. Orang biasanya kalau ngelihat kitanya sepede itu, orang akan kayaknya nggak akan mau, yang dia biasanya melakukan scam, dia akan ingin berulang kali untuk scam ke orang yang kelihatan pede. Karena walaupun dia tahu itu turis, bisa jadi karena dia pede, oh ini kayaknya turisnya udah 1 bulan nih, atau mungkin udah tinggal di sini gitu, entah dia kerja atau itu bukan turis biasa, jadi dia kayak kayaknya enggak deh gitu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung tuh memprotek kita gitu loh. Cara membawa kita di tempat-tempat umum, di pasar, di apa tuh kalau kita gayanya santai, itu meskipun orang lain tahu kita turis tapi nggak akan mudah kena scam juga gitu. Kejahatan apalagi kan gitu. Itu sering kayak tips lapangan ya, harus dipraktekin aja. Terus gimana, apa batasnya pede sama nggak pede? Nah, itu susah sih. Tapi nanti kalau kalian sering jalan-jalan, nanti akan kelihatan kok kalian pede apa enggak, itu feel-nya gimana gitu akan kelihatan. Tapi jangan terlihat clueless lah gitu. Kalau bisa juga kan memang untuk jalan yang dalam kota, yang itu memang nggak bawa barang-barang yang sangat turis banget ya. Maksudnya kita ngegeret koper apa gitu. Jadi ketika kita keluar tuh kita pakai tas-tas enteng aja gitu. Supaya emang terlihat dia familiar dengan tempat ini gitu. Dia bukan orang baru di sini gitu. Kayak gitu sih, secara umum ya. Kalau tips khusus nanti tiap negara beda lagi. Tiap ini beda lagi gitu. Itu.